Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang sudah menjadi anak Tuhan seharusnya hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami terdapat kalimat, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, saudara. Jadi kalau seseorang tidak memiliki gaya hidup mendahulukan kerajaan sorga, berarti ia hidup dalam kerajaan kegelapan. Ini saudara penting. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini bukan hanya sekedar narasi atau kata kalimat. Tetapi ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Bahwa ketika kita berkata datanglah kerajaan, berarti saudara, seseorang harus bersedia hidup di bawah pemerintahan Allah. Jadi kita tidak lagi atau tidak boleh mengatur diri kita sendiri, apalagi memiliki hak atas diri kita sendiri. Kita hidup di bawah pemerintahan Allah ini. Jadi saudara, kita tidak boleh sembarangan hidup. Tidak boleh, saudara. Walaupun pemerintahan Allah atau kerajaan Allah yang metafisik ini tidak kelihatan dengan kasat mata kita. Tapi saudara benar-benar hadir dan kita sebenarnya merasakan itu. Bagaimana mungkin kalau pemerintahan kerajaan kuasa kegelapan ada lalu pemerintahan kerajaan Allah tidak ada? Doa ini saudara diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bertanya, "Guru, bagaimanakah kami harus berdoa?" Dan Tuhan mengajarkan doa ini. Dan bukan hanya sekedar menjadi formula kata kalimat, tetapi memuat kebenaran yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh lagi sembarangan hidup atau sembrono. Sebab banyak orang saudara kekasih dalam Tuhan, walaupun mereka rajin ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya banyak yang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Hal ini kelihatan dari cara hidup mereka yang sembarangan. Sembarangan bertindak. Dia sembarangan mengucapkan kata kalimat, melukai orang lain. Perilaku-perilaku buruk itu luar biasa marak, saudara. Dan ini adalah kelompok orang yang dia tidak sadari, dia hidup di bawah pemerintahan kuasa kegelapan. Kalau orang hidup di bawah pemerintahan Tuhan, hidupnya pasti kelihatan. Bagaimana ketika dia difitnah tetap mengalah, tidak bereaksi apapun, saudara. Ketika dilukai, tidak bereaksi apapun. Dan tidak mungkin dia sembarangan hidup. Tapi lihat orang yang hidup di bawah pemerintahan kuasa kegelapan. Dia suka-suka dirinya sendiri. Jika orang melukai, dia mau membalas.
Dia lakukan itu, saudara. Pemerintahan Allah itu pemerintahan damai sejahtera yang mestinya harus terperagakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi saudara sekalian, ya kita sulit mengalami kesulitan menyampaikan ini, saudara. Karena pola hidup atau pola pikir mereka sudah terbangun dari sejak mereka lahir. Dan cara hidup nenek moyang yang diwarisi itu benar-benar telah mengakar kuat. Sehingga mereka hidup di dunia yang bebas. Mereka pikir tidak ada yang memerintah, tidak ada penguasa. Mereka mau berkuasa atas dirinya sendiri, saudara. Mereka sembarangan hidup. Padahal saudara kekasih dalam Tuhan, ada pemerintahan Allah yang meneropong setiap kehidupan kita. Dari sejak kita bangun pagi, yang kita lakukan itu ada yang meneropong, ada yang melihat. Bukan tidak ada. Lagu sekolah minggu saja saya masih hafal itu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat, menjelajah, saudara. Dia memandang dari sorga. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, mata Tuhan memandang dari sorga. Melihat kehidupan atau cara perilaku manusia. Allah kita bukan Allah yang buta. Bukan tuli, saudara. Dia maha melihat dan mendengar kehidupan setiap insan di bumi ini. Dunia ini benar-benar sudah seperti dunia yang ada di Sodom dan Gomora. Seperti yang ada di Niniwe. Orang sudah tidak peduli. Tidak takut akan Allah lagi. Kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Dan eranya ini, saudara, dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sebagian besar orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran. Kalau dia sebagai pegawai, pejabat, dia mau korupsi, dia korupsi saja. Dia tidak takut akan Allah. Kalau dia rumah tangga, dia sebagai kepala rumah tangga, dia semena-mena terhadap istrinya, dia mau pukul, dia mau ceraikan. Ini sudah menunjukkan hidup di bawah pemerintahan kuasa gelap. Dia mengatur dirinya sendiri, saudara. Padahal ketika kita berada di bawah pemerintahan Allah, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Atau sama dengan dikatakan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini adalah sebuah persiapan kita untuk menghadapi kematian. Jangan menunda, saudara, masuk di wilayah pemerintahan Allah ini. Tidak mungkin orang akan hidup di pemerintahan Allah yang nyata nanti di kekekalan kalau dia tidak mengambil bagian masuk dalam pemerintahan Allah sejak di bumi. Tidak mungkin, saudara. Kita harus sadar, jangan lagi sembarangan hidup. Apapun yang kita lakukan itu, saudara, harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi sejak kita bangun pagi, saudara, kita harus bertindak hati-hati. Gerak langkah kita, perkataan-perkataan kita harus presisi. Jangan mengucapkan kata kalimat yang melukai Tuhan. Karena apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kita lakukan di bumi ini akan tercatat di kerajaan sorga.
Tidak heran kalau suatu hari nanti ketika kita menutup mata meninggal dunia dan berdiri di hadapan tahta pengadilannya berkata, "Aku tidak kenal kamu." Wah, betapa mengerikan. Kematian itu realitas, saudara. Kekekalan juga realitas. Neraka realitas, kerajaan Allah itu realitas. Bukan fantasi, bukan cerita dongeng. Jadi kita perkarakan hidup kita setiap hari. Walaupun hidup kita pas-pasan, kita berjalan di dalam kebenaran. Jujur dalam segala hal. Saudara, bisnis-bisnis yang benar. Dagang-dagang yang benar. Saudara, jadi pegawai negeri yang takut akan Allah. Sebagai pegawai swasta, karyawan, jadi polisi, dokter, tentara. Apapun profesi kita itu, saudara, harus hidup di bawah pemerintahan Allah. Sehingga semua yang kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31, "Aku mencapai kau makan, minum dan melakukan segala sesuatu. Lakukan untuk kemuliaan Allah." Orang-orang seperti ini akan ditandai Allah dan akan disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun, saudara. Sama seperti Yusuf ketika dituduh melakukan pelecehan terhadap istri Potifar. Dia dipenjarakan, tetapi Allah mengawal dia. Sampai di dalam penjara, saudara. Bahkan ada yang melupakan, juru anggur melupakan dia, juru roti melupakan dia. Tapi Allah tidak melupakan dia. Siapa sangka, dan pada akhirnya Yusuf yang dianggap sebagai narapidana akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir. Tentu kita tidak mengejar itu, saudara. Tapi Tuhan tahu, saudara, apa yang kita lakukan. Kalau saat ini saudara mengalami kesulitan-kesulitan, tetap hidup suci, hidup kudus. Jangan cemari, saudara. Jangan melukai Tuhan. Dalam keadaan apapun, entah saudara susah, entah saudara miskin. Semua itu hanya sementara, saudara. Kita terus bergantung kepada Tuhan dan mempercayai bahwa kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Jaga hati nurani kita harus bersih. Sunai Desis, Nesyama ini harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang bersih di hadapan Allah. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian, saudara. Amin.